Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh rahimakumullah adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua sebagai hamba untuk senantiasa panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak terhitung macam dan jumlah nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang bersemayam di dalam jiwa. Semoga Allah matikan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setianya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini sebagai pengantar saya ingin cuplikan sebuah kisah yang dituangkan di dalam sebuah riwayat. Diceritakan tentang dua orang lelaki yang sangat baik. Dua orang ini gemar melakukan kebaikan. Berbagai macam amal kebaikan dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dua orang ini berasal dari Yaman. Hadirin sekalian, suatu ketika panggilan jihad dikumandangkan, maka dua orang Yaman ini tidak tertinggal untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke medan jihad. Namun qadarullah, dalam jihad tersebut ternyata sahabat pertama gugur meraih syahidnya. Adapun sahabat yang kedua diberikan oleh Allah kehidupan hingga 1 tahun setelah jihad tersebut. Sahabat yang kedua akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakit. Suatu ketika, hadirin sekalian, Talha, seorang sahabat Rasulullah, di dalam tidurnya dia dimimpikan seolah dia berada di depan pintu surga. Di dalam mimpi itu digambarkan terdengar suara dari dalam surga, dari pintu surga itu berteriak memanggil sahabat yang kedua, yaitu orang Yaman tadi yang meninggal dunia dalam keadaan sakit. Setelah memasuki pintu surga sahabat yang kedua ini, dengan jarak tertentu barulah muncul suara seruan dari surga memanggil sahabat yang pertama yang meninggal dalam keadaan jihad. Setelah itu terdengarlah suara dari surga mengatakan kepada Talha, kembalilah kamu belum saatnya masuk surga sekarang. Terbangunlah Talha dari tidurnya. Hadirin sekalian, di dalam benak Talha terjadi gejolak. Bagaimana mungkin orang yang matinya syahid di dalam medan jihad kedudukannya di bawah dari orang yang meninggalnya dalam keadaan sakit? Padahal kita semua tahu kemuliaan yang tertinggi adalah orang yang gugur di dalam jihad fi sabilillah. Maka kegelisahan ini disampaikanlah kepada sahabat, sampailah kegelisahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah Talha. Ya. Singkatnya, Talha akhirnya menceritakan kepada Rasulullah tentang pertanyaan besar dalam benak dia. Bagaimana mungkin orang yang matinya syahid kedudukan di surganya kalah tinggi dengan orang yang meninggalnya dalam keadaan biasa?
Menjawab pertanyaan ini, Rasulullah bertanya balik kepada Tolha. Wahai Tolha, bukankah sahabat yang kedua tadi ketika hidup setahun setelah jihad, dia sudah menjumpai Ramadan? Betul ya Rasulullah, bukankah di dalam Ramadan dia isi dengan berbagai macam amal kebaikan? Bukankah setahun itu dia tunaikan ibadah-ibadah yang lain? Benar ya Rasulullah. Itulah yang menjadikan betapa jauhnya jarak dari surga orang pertama dengan orang yang kedua. Karena setelah sama-sama jihad, sahabat yang kedua masih melakukan berbagai kebaikan, terutama kebaikan di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini kita ambil kisah yang ringan ini, sungguh sangat inspiratif untuk kita yang diberikan oleh Allah karunia untuk mengarungi Ramadan tahun ini. Jangan sampai Ramadan yang kita arungi ini kita buang sia-sia. Baik, ini sebagai pengantar hadirin sekalian. Mari kita ambil beberapa poin pelajaran. Hadirin sekalian, di dalam yaumul akhir kelak, kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang akan lepas dari perhitungan dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada satu orang pun yang akan dirugikan oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan keburukan kita pasti didatangkan oleh Allah. Bahkan ada sebuah riwayat hadirin sekalian, kelak Allah itu panggil seorang hamba. Lantas Allah ungkapkan semua sekecil-kecilnya amaliah kita. Setiap Allah tampilkan, apakah kamu pernah melakukan ini? Maka tidak ada akan hamba yang akan mengingkari, selalu mengatakan, benar ya Allah, aku pernah melakukan kedustaan. Benar ya Allah, aku pernah melakukan kezaliman. Benar ya Allah. Semua apa yang diungkapkan oleh Allah pasti dibenarkan oleh seorang hamba ketika di pengadilan Allah kelak. Hadirin sekalian, fa amma man sakulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam keadaan kehidupan di akhirat yang memuaskan, artinya dibalas oleh Allah dengan surga. Di dalam sebuah pengadilan, timbangan Allah nanti akan menimbang setiap amaliah manusia, mana pada akhirnya apakah timbangan kebaikan yang lebih berat atau timbangan keburukan yang lebih banyak. Ketika timbangan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita, maka itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-7, maka orang seperti ini akan mendapatkan kehidupan yang sangat memuaskan. Kenapa? Karena akan dimasukkan di dalam surga Allah yang kekal abadi. Wa amma man khaffat mawazinuh, namun na'udzubillahi min dalik, andai nanti kebaikan kita ini kok sangat kecil, sangat ringan dan lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, na'udzubillahi min dalik, Allah akan campakkan ke dalam neraka hawiyah. Padahal kita sama-sama faham dasarnya siksa neraka Allah yang paling ringan, baranya neraka itu kalau diinjak oleh kaki kita, yang mendidih bukan kaki kita tetapi ubun-ubun kita. Itulah dahsyatnya siksa neraka. Hadirin sekalian, maka tentu bagi hamba yang dihadapkan kepada pengadilan Allah yang begitu teliti dan maha adil, karena tidak akan ada yang luput dari keadilan Allah,
maka hamba tersebut akan berharap ada dua hal. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, hadirin sekalian, ya, di dalam menghadapi pengadilan Allah kelak di yaumil qiyamah, tentu yang menjadi dambaan setiap manusia kelak adalah, adakah ampunan Allah? Hadirin sekalian, kalau di dalam sebuah sidang, ketika diungkapkan begitu banyaknya keburukan kita, kesalahan kita, boleh jadi secara kalkulasi kita tidak sanggup untuk menebusnya. Apa yang akan didambakan? Tentu berharap ada ampunan. Maka ketika semua keburukan yang kita lakukan itu begitu banyaknya, tetapi kalau sudah ada ampunan, hapus semuanya. Itu yang akan dimimpikan oleh setiap manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sadar, hadirin sekalian, ya, kita sadar dalam kehidupan ini, kalau kita jujur nurani kita, kita akan mengatakan sungguh terlalu banyak dosa salah yang kita lakukan. Yakinkah kita bahwa saum kita diterima? Tidak ada yang menjamin. Yakinkah kita tarawih kita tiap hari pasti diterima? Siapa yang menjamin? Jangan-jangan keaktifan kita di dalam ibadah, saum kita yang giat, taklim kita yang kita ikuti dengan rajin, tetapi kita iringi dengan rasa ujub, aku lebih rajin daripada si fulan. Boleh jadi adanya sebuah kebanggaan, rasa ujub di dalam hati kita, itu yang menghalangi ibadah kita sehingga tidak diterima oleh Allah. Nanti ada melihat saudaranya yang kelihatannya kok amal ibadahnya kurang pas dan sebagainya, akhirnya menghinakan. Kamu belum benar akhlakmu, sholatmu, sambil dengan ada rasa bangga di dalam hatinya. Maka hadirin sekalian, ini boleh jadi menjadi penghalang kebaikan yang kita lakukan dan tidak diterima di sisi Allah. Justru kebanggaan diri kita, ujubnya rasa diri kita, kesombongan dari kita itu, justru itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kalau kita ibaratkan ampunan Allah itu seperti air yang mengalir, yang bisa menggugurkan kotoran yang ada di lantai, maka hadirin sekalian, kita tahu air itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau di lantai ini banyak kotoran, air kita alirkan dari atas, dia akan mengalir dan menyapu kotoran. Tetapi akankah air itu bisa membersihkan kotoran yang di atas tembok? Lah. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah, hati-hati yang tawadhu, itu yang akan disapu bersih oleh ampunan Allah. Tetapi ampunan Allah tidak akan menyentuh hati yang tinggi, hati yang merasa sombong, hati yang merasa dirinya paling benar. Dia tidak akan menyentuh. Maka sebanyak apapun amaliah ibadah dia, karena terkotori dengan jiwanya yang kotor, maka ampunan Allah tidak pernah datang kepada dirinya. Maka hadirin sekalian, terkait dengan impian ampunan Allah ini, kita pertama sadari, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah, ampunan Allah jauh lebih luas meliputi dari amarahnya. Boleh jadi dosa kita selama ini banyak, kesalahan yang kita lakukan tidak terhitung, tapi jangan pernah berputus asa, karena rahmat ampunan Allah jauh lebih luas daripada kemarahan Allah. Maka hadirin sekalian, Ramadan kesempatan emas untuk meraih ampunan Allah, dan itu dijanjikan. Bukankah Nabi pernah bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang melakukan saum Ramadan dengan imanan dan ihtisaban, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Di siang hari kita saum, Allah jadikan wasilah untuk mengampuni dosa kita. Ternyata Allah sediakan kesempatan yang kedua. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan imanan dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam, maka Allah akan ampuni pula. Maka hadirin sekalian, Ramadan ini mari kita optimalkan untuk meraih ampunan. Walaupun sebenarnya hadirin sekalian, kalau kita cermati banyak manusia yang lalai. Janji Allah ampunan itu kalau dibacakan seolah-olah dianggap remeh-temeh. Justru manusia lebih tertarik kalau disampaikan kalau pahalanya adalah dilipat gandakan pahala, jariahnya 700 kali lipat dan sebagainya. Salah, tidak salah. Tetapi yang salah kalau kita meremehkan janji Allah dan Rasulnya memberi balasan ampunan. Justru ampunan ini lebih dahsyat daripada hanya dilipat gandakan sebuah pahala. Hadirin sekalian, sebesar apapun buih lautan dosa dan kesalahan kita, kalau Allah sudah ampuni, dengan ringan dihapuskan semua kesalahan itu. Maka ada sebagian ulama menyampaikan bahwa jangan anggap remeh janji yang disampaikan Rasul, bahwa saum kita, qiyam kita itu mampu menghapus seluruh dosa dan salah kita. Justru itulah yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, akankah Ramadan tahun ini sanggup dijadikan sebagai Allah wasilah untuk menghapus dosa dan salah kita. Hadirin sekalian, dan jangan anggap remeh hadirin sekalian, ketika manusia itu mendapatkan ampunan Allah, maka limpahan balasan Allah itu berikan bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita diberikan sebuah kebaikan. Saya cuplikan hanya beberapa. Yang pertama kita cuplikan dari surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau Allah sudah ampuni diri kita, Allah berjanji, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Artinya pintu rahmat dari langit itu dibukakan oleh Allah untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan penduduk di muka bumi ini. Wa yumditkum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan memperbanyak harta kita, anak kita, dan akan menjadikan kebun-kebun kita yang begitu subur dan mengadakan sungai-sungai untuk dirimu. Kalau kita teruskan, janji Allah kebaikan di muka bumi ini banyak bagi mereka-mereka yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ketika di akhirat hadirin sekalian yang tadi kita sedang bahas, ketika di yaumil kiamah tidak ada bantuan lagi dan tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, maka hanya satu-satunya yang kita harapkan adalah ampunan Allah. Maka hadirin sekalian, Allah berjanji, ya, Allah berjanji ketika di akhirat kelak, ya, bahwa ketika kita melakukan taubatan nasuha, Allah sampaikan di dalam surat Maryam ayat ke-60, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Maka sesudah mereka para nabi-nabi itu datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan salat,
memperturutkan syahwat, niscaya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal soleh. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, di akhirat kelak itu menjadi jaminan bagi kita untuk dimasukkan oleh Allah kepada surganya yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin sekalian, ini adalah merupakan dorongan bagi kita di bulan Ramadan ini. Mari kita ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk meraih ampunan. Hadirin sekalian, menutup poin yang pertama ini saya sampaikan, ketika di malam-malam yang terakhir, Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, amalia apakah yang aku perbanyak? Apa jawaban Nabi? Disuruh untuk wakaf? Bukan. Apakah Aisyah diajarkan untuk memperbanyak baca subhanallah walhamdulillah? Bukan. Apa yang diajarkan Nabi? Nabi mengajarkan kepada Aisyah agar memperbanyak bacaan istighfar dalam redaksi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkaulah zat yang maha pemaaf dan engkau mencintai orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Aisyah hanya diajarkan sederhana oleh Nabi agar memperbanyak kalam istighfar dengan redaksi tadi. Apakah karena Rasulullah tidak mengerti hukum? Lah, beliau adalah utusannya, pasti tahu yang terbaik. Kalau Rasul mengatakan perbanyak itu, maka kita ikhtiarkan untuk memperbanyak, pasti itu adalah amalia yang terbaik. Maka hadirin sekalian, di dalam Ramadan ini tentu amalia, yaitu doa istighfar yang diajarkan Nabi kepada Aisyah ini, tentu akan lebih baik kalau kita dawamkan sejak saat ini sampai nanti akhir Ramadan. Kita tidak tahu istighfar kita yang mana yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan ketika kita sedang duduk lelah, daripada bengong, kita baca istighfar dengan segala ketulusan sampai membuat diri kita menangis. Jangan-jangan itu yang diterima oleh Allah. Bukan yang sengaja di masjid, aku datang ke masjid supaya banyak istighfar, tapi kita iringi dengan kebanggaan, wih si fulan rajin, hati kita berbunga, berbangga. Maka hadirin sekalian, ada kesempatan apapun yang bisa kita gunakan untuk membaca istighfar dengan redaksi yang diajarkan kepada Aisyah ini, ada baiknya mari kita dawamkan. Karena kita tidak pernah tahu di mana amalia yang diterima oleh Allah. Hadirin sekalian, sebelum saya menginjak ke poin yang kedua, perlu kita catat hadirin sekalian, jiwa manusia, kesalahan manusia itu kan ada dua. Ada yang secara zahir kita lakukan, contoh kita pukul saudara kita, artinya fisik itu melakukan kesalahan. Kalau kesalahan itu lahir, enak Pak, karena kita bisa meyakin itu perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau kesalahan itu bersifat ruhania kita, batiniah kita, inilah manusia yang sering terpeleset. Apa kita pernah yakin Pak bahwa aku telah riak? Nah, kadang-kala halus. Apakah pernah Pak kita mengatakan aku sedang ujub? Mungkin kita tidak sadar. Nah hadirin sekalian, oleh sebab itulah istighfar itu adalah untuk menghapuskan kekotoran, bukan hanya kesalahan lahiriah, tetapi yang lebih utama lagi adalah kesalahan batiniah. Bukankah di dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengingatkan setiap kesalahan manusia itu kalau dilakukan, dosa maksiat dilakukan sekali, bal kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, maka kesalahan dosa itu akan membuat ron, noktah di jiwa kita.
Kalau dosa salah ini tidak dibersihkan nokta itu, maka akan ketambah dosa yang kedua, noktanya muncul lagi. Sampai jiwa itu kalau tertutup dengan nokta, disitulah hidayah akan sulit masuk ke dalam diri kita. Makanya hadirin sekalian, kalau dalam kehidupan kita ini kan kita melihat ada manusia itu ringan sekali kalau diajak kebaikan. Pak, ayo ikut kajian, ayo. Dan diajak untuk bakti sosial, ayo. Ada anjuran infak, walaupun dia tidak kaya raya, tapi dengan ringan tangan dia melakukan. Ada manusia-manusia yang gemar melakukan kebaikan. Kenapa? Jiwanya bersih, sehingga hidayah, inayah, taufik Allah itu mudah masuk ke dalam jiwa, sehingga manusia seperti ini mudah dan gemar melakukan kebaikan. Tapi kadang-kala hadirin sekalian, di dalam kehidupan ini ada yang sebaliknya. Ada manusia yang sangat sulit sekali diajak kebaikan. Kaya raya, diajak untuk infak, ada pembangunan masjid. Pak, infak sekedarnya aja 50.000 gak apa-apa. Waduh, saya masih banyak kebutuhan. Padahal mobilnya 10. Diajak kajian, maaf aku sibuk, besok mau pergi. Padahal di rumah dia nongkrong. Ada manusia-manusia yang sulit untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena jiwanya kotor. Sehingga taufik, hidayah, inayah tidak merasuki dirinya dan tidak terdorong untuk melakukan kebaikan. Apalagi gemar untuk melakukan kebaikan. Maka hadirin sekalian, manfaat istighfar diantaranya adalah mensucikan jiwa, sehingga kita akan mendapat taufik, hidayah, inayah Allah, dan itulah yang mendorong kita untuk gemar berbuat kebaikan. Hadirin sekalian, hati-hati. Ramadan adalah syahrul Quran, di mana diturunkannya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, padahal fungsinya adalah sebagai petunjuk. Berarti kalau Ramadan kita lakukan pensucian jiwa dengan memperbanyak istighfar, maka semoga hidayah itu Allah limpahkan kepada kita, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Yang kedua, kita bahas ketika yaumil qiyamah, setelah impian, harapan, dambaan manusia mendapatkan ampunan Allah, maka yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai bekal kehidupan kita menghadapi pengadilan Allah adalah tabungan kebaikan kita. Maka hadirin sekalian, ciri orang takwa menurut Ali ada 4. Saya cuplikan yang terakhir salah satunya. Imam Ali ketika ditanya tentang ciri orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah al-istidatu liyaumir rohil. Orang takwa itu adalah orang yang disibukkan untuk menabung amal kebaikan dalam menghadapi yaumil akhir. Bukan sibuk untuk ngumpulin dunia, bukan. Ciri orang yang bertakwa adalah dia disibukkan untuk mengumpulkan tabungan amal kebaikan dalam rangka apa? Bekal menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin sekalian, terkait dengan hal ini, maka saya cuplikan, tentu banyak amaliyah yang sangat baik untuk kita lakukan. Tapi dalam kesempatan yang tidak panjang, saya cuplikan nasihat dari Imam Ibnu Qudamah. Salasa a'mal la tuzanu biha al-mizan. Ada 3 amaliyah, timbangan Allah di yaumil qiyamah nanti. Padahal dalam beberapa riwayat disebutkan, nanti Bapak Ibu, timbangan yang digunakan menimbang amaliyah kita di pengadilan Allah, timbangan Allah itu begitu besarnya. Supaya apa? Supaya nampung untuk menimbang amaliyah manusia. Namun untuk 3 amaliyah ini, la tuzanu, timbangan ini tidak sanggup untuk menahan beratnya pahala dari 3 amaliyah ini. Menurut Imam Ibnu Qudamah, 3 amaliyah yang timbangannya begitu berat sehingga timbangan nanti di yaumil qiyamah tidak sanggup untuk menopang, kecuali hanya Allah yang sanggup menopangnya, yaitu adalah as-sabru. Itu yang pertama. Sabar tanpa tepi. Jadi jangan pernah sekali-kali kita katakan, Pak, kan kita sering ngomong, ya suruh sabar, tapi kan ada batas.
Dalam konsep Allah, sabar tidak pakai batas. Hadirin sekalian, saya cuplikan dalilnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Bapak Ibu, misalkan suami ngasih istri bonus atau THR ya, dikasih istri, ya, misalkan istri tanya, "Pak, berapa ini?" 1 kali gaji. Kira-kira suaminya ngumpet-ngumpetin gak Pak? Dibungkus rapi. Ini kejutan. Ternyata dibuka lisennya 1 kali. Ya, 1 kali pakai kejutan. Hadirin sekalian, maka ada ulama yang menjelaskan, mudah-mudahan saya diampuni Allah kalau saya khilaf di dalam mencupliknya. Ada beberapa amalia Pak disebutkan oleh Allah lipatan gandanya. Contoh, ada amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada infak yang dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Ada amalia-amalia yang lipat pahalanya itu disebutkan oleh Allah dengan kuantitas. Pak, biasanya kalau disebutkan dengan lipatan angka, itu kejutan atau tidak? Tidak, biasa. Walaupun besar. Tetapi ketika jumlahnya begitu banyak, baru mengejutkan. Sehingga biasanya digunakan redaksi-redaksi Allah berikan pahala tanpa batas. Ya. Artinya apa? Tidak bisa dikalkulasikan dengan angka. Oleh sebab itu hanya Allah yang Maha Tahu. Nah, hadirin sekalian, sabar adalah salah satu amalia yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 10, ajrahum bi ghairi hisab. Allah akan berikan balasan tanpa perhitungan, tanpa batas. Berarti yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besarnya balasan yang akan diberikan oleh Allah. Bagaimana konteksnya dengan Ramadan? Nah, Ramadan dan sabar adalah identik. Di dalam saum Ramadan inilah kita dididik untuk belajar sabar. Di siang hari makanan tersedia, istri lagi ke pasar, anak sekolah, kita rela untuk tidak makan. Itu makanan kita. Tanpa ada yang menyaksikan, kita sanggup untuk sabar tidak makan makanan tersebut. Padahal kalau tidak saum, itu halal kita santap. Apa yang menahan diri kita untuk tidak makan? Sabar untuk mentaati perintah Allah. As-sabru fit ta'atillah. Suami istri sedang berkumpul berdua di kamar, hasrat sedang menggebu. Kenapa? Pengantin baru. Tetapi karena sedang melakukan saum, itu tidak dilakukannya walaupun nafsu menggebu-gebu. Kenapa? Karena ada kesabaran dirinya untuk mentaati perintah Allah. Jadi dengan saum itu sebenarnya kita dididik oleh Allah untuk memiliki sifat sabar. Bapak Ibu, kalau terhadap yang halal kita sabar menahan diri, bagaimana menghadapi yang haram? Maka kalau orang itu selamat dari saum, Allah akan berikan kesabaran. Jangankan terhadap yang haram, yang halal saja nafsunya bisa dikendalikan, apalagi disodorkan dengan uang korupsi, apalagi disodorkan dengan uang curian, pasti dia akan menolaknya. Kenapa? Lah, ngapain yang haram, yang halal saja aku tidak makan. Maka hadirin sekalian, kesabaran dan saum itu adalah sebuah pelengkap kayak mata uang, satu sisi kiri sisi kanan yang melengkapi. Karena saum itu mendidik orang untuk memiliki sifat sabar. Kita tahu sabar itu ada 3. Sabar fit ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah sabar anil maksiyah, sabar terhadap kemaksiatan.
Dan yang terakhir, sabar fil musibah, di dalam menghadapi musibah. Hadirin sekalian, ini adalah amalia yang pertama, yaitu ketika Ramadan ini, mari kita luruskan niat kita, ikhtiar saum kita dengan baik dan benar. Semoga Allah berikan pakaian kesabaran kita, karena saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qudamah, amalia yang timbangannya begitu berat, yaitu apa? Al-afwu, sifat pemaaf. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40 Allah berfirman, wajazu sayyi'atin sayyi'atin misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tadi, maka pahalanya hanya dari Allah yang akan membalas. Bapak Ibu, ulama ada yang mengatakan ketika disebutkan pahala itu dibalas dari Allah, tidak melalui perantara malaikatnya, maka itu menunjukkan begitu dahsyatnya balasan itu. Hadirin sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya sahabat tentang husnul khuluq. Ya Rasulullah, apa itu husnul khuluq? Menjawab pertanyaan ini, Rasulullah membacakan surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di dalam kitabnya Imam At-Tabari mencuplikan, menyampaikan, ketika turun ayat ini Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang dimaksud ayat ini? Maka Jibril menjelaskan kepada Rasulullah, ayat ini bermaksud bahwa Allah memerintahkan hendaklah engkau mudah memaafkan walaupun terhadap orang yang menzolimi dirimu. Kalau kita memaafkan orang yang gak menzolimi, Pak, kayak lebaran gitu ya, mohon maaf, gak ada kesalahan ya, ringan saja kita jawab. Tapi kalau ada orang yang menzolimi begitu berat kepada kita, kadang-kala jiwa kita apa, Pak? Berontak, enak saja lu. Nah, kata Jibril kepada Nabi SAW, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan hendaklah engkau itu rajin memaafkan walaupun terhadap orang yang menzolimi dirimu. Yang kedua, kata Jibril, ayat ini juga bermakna bahwa hendaklah engkau senantiasa mudah memberi kepada manusia yang lain walaupun terhadap orang yang bakhil kepada kamu. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, yaitu apa? Ayat ini bermakna bahwa Allah memerintahkan engkau hendaknya senantiasa menyambung tali silaturahim walaupun kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada tetangga kita nggak salah, nggak apa, kok dia menjauh, nggak mau nyapa dan sebagainya. Lah dia yang salah, kenapa dia yang galak? Ayat ini, kata Jibril, menghadapi orang gitu tetap ikhtiarkan kamu yang menyambung tali silaturahim walaupun sebenarnya dia yang kurang ajar memutuskan tali silaturahim. Itulah yang namanya husnul khuluq. Jadi sifat pemaaf itu adalah bagian daripada akhlak mulia. Bagaimana tidak mulia? Orang yang bakhil ke kita malah kita santunin. Orang yang dolim kita malah kita maafkan, malah kita doakan. Nah hadirin sekalian, Imam Ar-Razi ketika mensikapi beberapa ayat terkait dengan perintah untuk mudah memaafkan ini, Imam Ar-Razi membuat sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan ini baik untuk kita jadikan bahan muhasabah kita ketika nanti Ramadan sudah usai. Untuk mengukur apakah Ramadan kita diterima atau enggak, kita bisa gunakan rumusnya dari Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi mengatakan akhlak pemaaf, sifat pemaaf itu senantiasa mendampingi kata takwa di dalam berbagai macam dalil. Maka kita
kata Imam Ar-Razi menyimpulkan bahwa semakin besar sifat pemaaf di dalam diri seseorang menunjukkan semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang itu kepada Allah. Maka hadirin sekalian, kalau ba'da Ramadan nanti misalkan diri kita introspeksi, kok setelah Ramadan hati kita ini kok lapang kalau menghadapi kesalahan orang? Kok kita sekarang kok jadi lebih mudah ya memaafkan, mensikapi kesalahan orang kok santai ya? Maka mudah-mudahan itu pertanda ketakwaan ada di dalam diri kita dan pertanda saum kita diterima oleh Allah. Tetapi naudzubillahi min dzalik, hadirin sekalian, andai di dalam koreksi kita misalkan kita menyimpulkan, kenapa ya kok setelah Ramadan kok aku lebih mudah empet sama tetangga? Kayaknya sebelum Ramadan aku gampang memaafkan, kok kenapa sekarang sulit ya? Naudzubillah min dzalik, itu pertanda Ramadan kita tidak diterima. Kenapa? Karena berarti kita tidak bertakwa setelah mengarungi Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, hadirin sekalian, amaliyah yang ketiga yang timbangannya begitu berat menurut Imam Ibnu Qudamah adalah as-saum, yaitu saum Ramadan. Rasulullah di dalam sebuah riwayatnya, Imam Bukhari, Imam Muslim menukilkan sebuah riwayat yang berbunyi, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuk dirinya, tetapi kecuali saum adalah untuk diriku, maka aku yang akan membalasnya. Hadirin sekalian, presiden mau ngasih balasan para camat, balasannya cuma ngasih mobil kijang. Kira-kira presiden perlu turun tangan nggak, Pak, Bu? Ngapain ecek-ecek begitu? Kasih aja. Ya, udah kasih Kementerian Dalam Negeri, bagi itu hadiah dari presiden, sembako. Kenapa? Nilainya ringan. Tetapi kalau misalkan presiden mau memberi apresiasi kepala daerah yang berprestasi tahun ini, akan diberikan hadiah 1 pulau, kira-kira presiden mewakilkan nggak? Enggak, diambil sendiri. Nah, ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, Allah mengatakan dia saumnya untuk diriku, maka aku yang membalasnya. Itu mengindikasikan pahala yang Allah akan limpahkan kepada orang yang saum adalah pahala yang begitu dahsyat timbangannya. Maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka hadirin sekalian, apa hikmahnya? Kenapa Allah memberikan balasan yang begitu besar sehingga Allah sendiri yang akan memberikan balasannya langsung? Ada pelajaran hikmah yang diambil dari saum, yaitu apa, Pak? Saum adalah ibadah yang satu-satunya peluang untuk tidak ikhlas itu kecil. Pak, kalau orang infak, peluang riaknya tinggi nggak? Tinggi. Pak, saya infak ya, nanti diumumin ya sebagai ini motivasi. Tahu, Pak? Jangan-jangan dirinya untuk supaya ditampilkan sebagai donatur. Mana tahu? Tetapi peluang setan untuk merusak amalia orang yang donatur tinggi, Pak. Bagaimana untuk memasukkan dalam dirinya bangga? Oh, diumumkan, akulah donatur terbesar. Maka peluang setan merusak amalia manusia dalam hal infak tinggi. Makanya dalam Islam menganjurkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu yang dianjurkan. Walaupun kalau toh tangan kiri tahu juga nggak apa-apa. Cuman perjuangannya berat, Pak, menjaga keikhlasan. Sholat, apakah peluang untuk rusak gara-gara niatnya nggak benar? Tinggi. Kita rajin ikut berjamaah, mungkin nggak, Pak, terselip setan membisikkan kita, hebat kamu, tepat waktu setiap sholat berjamaah, selalu di garis depan. Siapa yang jamin? Setan tidak memasukkan, membisikkan, bisikan merusak seperti itu. Tidak ada yang jamin. Nah, sekarang kita lihat, Pak, saum. Ada nggak, Pak, yang kita pernah berangkat? Oh, kamu saumnya hebat, kenapa bibirmu pecah-pecah? Lah, sariawan.
Mana bisa manusia menyimpulkan, oh kamu hebat ya saumnya. Kenapa? Itu bibirnya pecah-pecah. Nggak ukuran Pak. Jangan-jangan dia sariawan. Maka ulama mengatakan saum adalah ibadah yang peluang keikhlasnya paling tinggi. Kenapa? Karena peluang untuk dirusak setan itu saum sangat kecil. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari ketika kita saum. Kita ngomong misalkan pada saat lapar kita ngomong, weh aku hebat dong, lapar nih saum. Ada Bapak yang tidak pernah kita lihat seperti itu. Maka hadirin sekalian, wajar kalau seandainya Allah mengatakan bahwa saum itu adalah li. Orang saum itu adalah untuk aku. Maka aku yang akan membalas. Hadirin sekalian, padahal kita tahu Pak, amaliyah itu walaupun kecil, tapi kalau ikhlas itu dahsyat Pak pahalanya. Contoh, kita pernah dengar nggak Pak riwayat yang menyatakan ada seorang pelacur yang memberi air minum kepada anjing. Pak, ini pelacur. Pelacur itu artinya apa Pak? Berbuat zinanya sekali atau berkali-kali? Pelacur itu menunjukkan profesinya berzina. Berarti zinahnya itu adalah sudah kesekian kali. Padahal kita tahu Pak, zina itu termasuk bagian dari dosa besar. Dosa yang menumpuk karena pekerjaan dia pelacur, ya. Suatu ketika di terik panas dia melihat ada anjing yang kehausan. Maka ada ketulusan hatinya untuk menolong binatang ini. Maka dia dengan khufnya, sepatunya, dia gunakan mengambil air untuk diberikan kepada anjing. Dengan asbab ini Allah ampuni seluruh dosa kesalahan dia. Pak hanya ngasih air kepada anjing, tapi karena dibingkai dengan keikhlasan, pahala begitu besar. Hadirin sekalian, Ustaz, emang bisa disimpulkan kalau wanita itu ikhlas memberikan. Ulama mengambil pelajaran Pak. Kenapa ulama menyimpulkan wanita ini memberi air ke anjing itu ikhlas? Pertama, emang ada manusia minta dipuji oleh anjing? Nggak masuk akal. Nggak ada manusia yang kepingin dipuji oleh binatang. Yang kedua, ada nggak manusia yang melihat? Nggak ada. Jadi wanita ini disimpulkan oleh para ulama murni karena ingin menolong dia, dan itu diterima oleh Allah sebagai amalia yang ikhlas. Itu ibarat saum. Saum itu amal ibadah yang peluangnya ikhlasnya tinggi dibandingkan amalia yang lain. Makanya hadirin sekalian, saum itu akan mendapatkan balasan pahala yang begitu besar dan hanya Allah yang Maha Tahu. Maka hadirin sekalian, kita di dalam kehidupan kita ini, mumpung Ramadan itu kita arungi, artinya kita diberikan oleh Allah hidup, kekuatan untuk menikmati Ramadan, maka sebaiknya mari saya mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian untuk kita optimalkan Ramadan ini dengan berbagai macam amal kebaikan. Rasulullah itu ajwadan nas, orang yang pemurah. Tapi kalau Ramadan, kemurahannya itu begitu besar seperti angin yang mengalir. Angin yang mengalir. Kenapa? Karena saking ringannya Rasulullah ketika di bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Di bulan yang lain saja disebut sebagai manusia pemurah, kalau Ramadan lebih-lebih lagi. Demikian juga contoh tilawatil Quran. Kalau seandainya di luar Ramadan mungkin kita sehari 1 halaman, maka kesempatan Ramadan ini kita perbanyak untuk apa? Untuk menyiapkan tabungan kita menghadapi pengadilan Allah. Maka Ramadan ini kita isi dengan kesempatan untuk tilawah yang banyak. Daripada bengong, daripada main game kita, maka kita gunakan untuk waktu ini tilawatil Quran. Syukur-syukur kita lanjut dengan tadabbur Quran. Ada selang waktu kita gunakan baca tafsir Al-Quran, karena kita bukan mufassir. Jadi kepingin tahu apa makna terkandung dari ayat ini, maka kita banyak tafsir. Sekarang tafsir begitu mudah didapatkan. Yang jelas, Ramadan adalah syahrul Quran, maka kita manfaatkan untuk mengisi waktu kita dengan ibadah, diantaranya adalah ibadah interaksi dengan Al-Quran.
Hadirin sekalian, ya, Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwa satu-satunya pahala manusia yang akan terjaga dan tidak digunakan untuk membalas kesalahan terhadap manusia yang dizalimi hanyalah saum. Maka di Ramadan ini, ya, selain saum, kita isi dengan amal kebaikan termasuk infak, sedekah atau yang lainnya semuanya ini semoga menjadi tabungan kita di yaumil qiyamah ketika hari akhir atau hari pengadilan. Hadirin sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita di dalam mengoptimalkan Ramadan dan semoga kita tercatat sebagai orang yang mendapatkan gelar takwa. Karena itulah esensi dari perintah saum Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.